Oke, 14 Bapak Ibu. Ya, 14 itu inovasi proses bisnis. Apa itu 14 Bapak Ibu? Bapak Ibu, yang dimaksud proses bisnis dulu. Proses bisnis itu adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah Bapak Ibu melakukan urusan, menyelesaikan urusan. Proses bisnis itu prosedur. Proses bisnis itu digambarkan dalam dokumen. Kalau makro itu peta proses bisnis, Pak Bu. Dokumen makro dari proses bisnis itu adalah peta proses bisnis. Ada peta proses bisnis level kota, ya, misalnya itu urusan umum, pendukung, gitu ya. Itu yang dibikin sama Ortala itu dokumen makro, sampai turun menjadi peta proses bisnis level 0, level 1, level 2 yang dibikin OPD. Nah, itu adalah dokumen makro dari peta proses bisnis. Nanti kalau jadi dokumen mikro, Pak Bu, lebih detail, itu bentuknya kayak prosedur, SOP, nah itu dokumen mikro. Nah, itu yang disebut dengan proses bisnis. Nah, yang dinilai dalam 14 ini adalah apakah Bapak Ibu IPPD secara rutin setiap tahun itu memonitor dan mengevaluasi prosedur-prosedur tadi, urutan-urutan cara kerja Bapak Ibu tadi. Nah, indikator 14 ini mendorong setiap IPPD seluruh Indonesia untuk memonitor, mengevaluasi, mereview cara kerja urutan dari proses bisnis Bapak Ibu semua. Nah, gitu ya Bapak Ibu, saya langsung masuk gimana untuk nanti sama referensinya referensinya dari yang terpenting Permenpan RB nomor 19 tahun 2018 ya. 19 tahun 2018 ini peta proses bisnis. Lalu nanti ada pedoman Kemenpan nomor 6 2023. Ini terutama yang Permenpan RB nomor 19 ya Pak Bu ya. Kita pakai itu yang untuk kelengkapan dokumen. Nah, ini Pak Bu contohnya. Pertama, untuk dapat nilai 2. Untuk dapat nilai 2 itu kan Bapak Ibu harus lengkap ya. Nanti akan kita ingat ini dunya tadi ya. Dunya adalah lakukan upload dokumen yang lengkap Pak Bu. Mulai dari ini gambar yang kiri atas ini namanya peta proses bisnis level kota atau level instansi pusat, instansi ya. Ada proses utama, proses pendukung ini. Nanti itu diturunkan Pak Bu menjadi level OPD-nya ya, menjadi peta proses bisnis level 0, level 1, level 2. Nah, kemudian ada biasanya peta lintas fungsi, peta relasi. Peta relasi itu apa-apa saja yang dilakukan. Nah, peta lintas fungsi siapa yang melakukan. Nah, siapa melakukan apa itu di peta lintas fungsi. Nah, ini kelengkapan dokumen ini Pak Bu, ada peta proses bisnis yang lengkap ini ya. Ini membuat Bapak Ibu nanti memperoleh nilai 2. Nilai 2 itu kalau IPPD sudah punya dokumen proses bisnis sesuai pedoman berlaku, yakni Permenpan 19 2018. Nah, gitu ya Pak Bu ya. Jadi ingat dunya, uploadlah dokumen peta proses bisnis IPPD Bapak Ibu. Ya, ini teman-teman Ortala, mudah-mudahan ada yang mendengar nih ya dari organisasi ini. Nah, ini tanggung jawabnya Bapak Ibu Ortala mengupload ini ya, dokumen-dokumen peta proses bisnis yang level kota, kabupaten atau provinsi gitu ya. Untuk yang provinsi ya. Lalu kemudian mengupload yang level OPD 0, 1, 2 gitu ya. Nah, maka nanti akan dapat nilai 2 kalau sesuai dengan formatnya Permenpan RB 19 2018. Nah, dapat nilai 3 Bapak Ibu sekalian itu kalau dapat nilai 3 kalau IPPD Bapak Ibu sudah mereview dari peta proses bisnis itu dan melakukan perbaikan. Contohnya kayak apa? Ini Pak Bu, contohnya. Ini contohnya. Ya. Misalnya ini Bapak Ibu ada urutan ya, entah ini flowchart, entah ini peta proses bisnis. Ternyata Bapak Ibu lihat oh ini prosedur ini, aktivitas ada 4 ini bisa dihilangkan. Gitu ya. Oh ini misalnya SOP untuk mengurus surat keterangan menikah misalnya gitu. Tadinya tahapannya ada berapa? 6 ya, ada atau 7. Lalu Bapak Ibu menemukan oh 4 aktivitas ini bisa dihilangkan, bisa digabungkan jadi satu kegiatan atau bisa diotomatisasi memakai aplikasi atau memakai teknologi. Nah, ini yang disebut inovasi itu kayak gitu, Pak Bu. Bapak Ibu dituntut untuk membaca terus
Jadi baik Ortala maupun biasanya Bapak Ibu sekretaris OPD ya. Kalau Ortala nggak bisa ngelihat semuanya, maka dibantu yang harus concern itu adalah sekretaris OPD. Nah itu dilihat Pak Bu, mana yang bisa diringkas, mana yang bisa diotomatisasi, mana yang bisa digabungkan. Nah, dulunya adalah kalau Bapak Ibu pengen mencapai nilai ini ya, Bapak Ibu pengen mencapai nilai 3 ini ya, du itu maksudnya guidance, rekomendasi ya, lakukanlah gitu ya, tipsnya adalah, ini memang dari teman-teman Kemenpan mendukung ya, saya sampaikan tips-tipsnya. Maka uploadlah ya dokumen yang misalnya prosedur atau SOP yang sebelumnya dengan SOP yang baru. Nah, Bapak Ibu highlight, lingkari mana yang hilang, mana yang lebih ringkas, mana yang digantikan oleh aplikasi. Nah, akan dapat nilai 3 kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan ternyata antara sebelumnya dan sesudahnya itu ada perbaikan. Ya, akan dapat nilai 4 kalau untuk proses inovasi atau peringkasan tadi Bapak Ibu itu dibantu oleh sistem elektronik. Ya, dibantu oleh, jadi Bapak Ibu bisa menunjukkan, oh tadi 4 aktivitas tadi hilang karena menggunakan data warehouse, karena menggunakan scanner barcode, karena menggunakan RFID, oh karena pakai aplikasi gitu ya. Nah kalau Bapak Ibu bisa menunjukkan itu pakai dibantu oleh sistem elektronik ya, lalu plus harus ada review ya, jadi notulennya mana, buktinya bahwa tadi itu direview perbaikannya karena review, pernah direview gitu ya. Jadi ingat, dapat nilai 4 kalau yang direview itu sudah diperbaiki. Saya ulangi lagi ya Pak Bu. Bapak Ibu walaupun punya inovasi ya dan sudah didukung teknologi, tidak akan bisa dapat nilai 4 kalau inovasinya kalau nilai 3-nya tadi bukti perbaikannya belum Bapak Ibu tunjukkan ya. Pak, saya sudah mereview, tapi ternyata yang direview adalah bukan dokumen perbaikan, ya, bukan dokumen perbaikan, gitu. Maka nilainya ya yang dinilai perbaikannya dulu, ya perbaikannya dulu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melakukan perbaikan, lalu kemudian direview, barulah dapat nilai 4. Ya, gitu ya. Prinsipnya CMMI gitu. Jadi Pak, bisa nggak dalam 1 tahun saya lompat 2? Bisa saja, selama tadi Bapak Ibu sudah melakukan perbaikan, ya, sudah melakukan perbaikan, ada SOP lama, SOP baru, berarti SOP barunya itu direview di bulan, misalnya bulan Juni gitu ya, atau di bulan Mei, SOP baru tadi. Kemudian Mei, kemudian bulan Juninya Bapak Ibu mereview dari dokumen yang sudah ada inovasinya tadi, itu bisa dapat nilai 4 selama inovasinya tadi juga disupport dengan sistem elektronik. Nggak harus aplikasi ya Pak Bu, karena sistem elektronik itu bisa data warehouse-nya, bisa database, bisa alat-alat seperti scanner atau barcode gitu ya, RFID dan lain-lain. Jadi itu ada bukti-buktinya, upload notulensinya, upload undangannya, dan dapat nilai 5 Bapak Ibu kalau notulen rekomendasi perbaikannya tadi ditindaklanjuti. Gitu ya Pak Bu ya, gampang ya. Baik, dah 11-12 tadi terutama tanggung jawabnya Kominfo sama organisasi ya, arsitektur peta rencana. 13 tadi biasanya tanggung jawabnya teman-teman TAPD ya, keselarasan tim, keselarasan arsitektur peta rencana dengan anggaran ya. Itu biasanya tanggung jawabnya TAPD. 14 itu tanggung jawabnya biasanya yang monitor adalah teman-teman organisasi ya dan sekretaris OPD. Oke.